Dah, Ril. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu bahwa kami ini dari kelompok 6, ini mana pada kali ini akan mempresentasikan tentang sistem kontrol industri, tentang resume materi yang ada pada tugas kelompok setelah ujian tengah semester. Boleh di next. Sebelum itu, ini adalah anggota-anggota kelompok 6, di mana terdapat Adiwena dan Utama, lalu Muhammad Tarlerdiansa, Muhammad Ikramullah, Awal Mahrifatullah Fahri, dan yang terakhir ada Desvan Lorenzo Andilan. Next. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang kontrol proses sekuensial. Next. Nah, di sini terdapat pengertian dan juga pendahuluan di mana tentang kontrol proses sekuensial ini yang merupakan suatu kontrol yang dimana dalam dunia industri modern dia merupakan suatu proses produksi tidak hanya membutuhkan pengendalian kontinu seperti PID, tetapi juga membutuhkan pengendalian yang berjalan berdasarkan urutan angka tertentu. Nah, banyak sistem di industri ini bekerja secara bertahap atau step by step, misalnya seperti mesin pengisian botol, sistem pemanas bertahap, proses pengepakan, hingga sistem parkir otomatis. Untuk itulah proses kontrol sekuensial ini digunakan. Kontrol ini memastikan bahwa setiap langkah proses berjalan hanya setelah kondisi tertentu terpenuhi, sehingga meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi proses industri. Nah, kontrol proses sekuensial ini adalah suatu metode pengendalian proses industri yang memerintahkan sistem untuk bekerja secara berurutan atau sequence berdasarkan kondisi logika, timer, sensor, atau event tertentu. Nah, selanjutnya di sini terdapat ciri khas dari kontrol sekuensial, di mana yang pertama itu ada menggunakan logika on atau off berbasis kondisi, lalu ada yang kedua proses berjalan bertahap dari step 1, step 2, step 3, dan juga seterusnya. Nah, umumnya digunakan pada PLC atau Programmable Logic Controller. Dan yang terakhir itu ciri khasnya menggunakan instruksi logika seperti LD, ANN, OR, timer, counter, dan juga set reset. Next. Nah, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi resume kami. Di sini yang selanjutnya ada komponen utama dan metode perancangan, di mana di sini membahas terkait sistem kontrol proses sekuensial terdiri atas 3 elemen utama, yaitu input, controller, dan output. Bagian input berupa sensor seperti level sensor, limit switch, dan tombol tekan yang mendeteksi kondisi lapangan. Kemudian data dari input akan dikirim ke controller, biasanya PLC, yang menjalankan logika urutan kerja berdasarkan program yang telah dibuat. Nanti hasil keputusan controller akan diteruskan ke output seperti katup, motor, pompa, atau lampu indikator untuk mengeksekusi tindakan. Dalam sistem modern, HMI atau Human Machine Interface sering digunakan untuk memantau proses yang memberi kontrol manual jika dibutuhkan. Kombinasi ketiga komponen ini memungkinkan sistem berjalan otomatis, efisien, dan aman. Nah, perancangan kontrol sekuensial ini dimulai dengan membuat flowchart terlebih dahulu untuk menggambarkan urutan proses, kemudian mengembangkan menjadi sequential function chart atau SFC atau graph chart agar hubungan antar langkah lebih jelas. Logika ini kemudian diimplementasikan pada ladder diagram di PLC. Tahapan utamanya itu meliputi yang pertama menentukan urutan langkah, lalu kemudian mendefinisikan input-output tiap langkah, terus yang terakhir menuliskan logika transisi agar antar kondisi. Pendekatan ini benar, mudah diprogram, dan fleksibel untuk berbagai aplikasi industri. Boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem kontrol kaskade. Nah, di mana sistem kontrol kaskade ini adalah struktur multi-loop dengan minimal 2 loop. Outer, yaitu master, mengatur variabel proses utama, dan mengirim set point ke inner, atau slave, yang mengendalikan variabel lebih cepat atau lebih langsung, yang dapat mengurangi efek gangguan yang datang pada pengontrol ekskavator. Struktur ini meningkatkan respons terhadap gangguan dan stabilitas untuk proses dengan dinamika berbeda antar variabel.
Dari next. Di sini terdapat perbandingan kontrol kaskade dengan industri. Pertama, kita akan membahas terkait kontrol kaskade terlebih dahulu. Kontrol kaskade adalah arsitektur kontrol khusus yang memakai dua loop atau lebih, yaitu master slave. Yang pertama, outer loop mengontrol variabel utama, dan yang kedua, inner loop mengontrol variabel yang lebih cepat atau kita akan membahas terkait kontrol industri. Nah, kontrol industri mempunyai pengertian yaitu istilah yang sangat mencakup semua jenis sistem kontrol yang digunakan di dunia industri. Dalam kontrol industri ada banyak metode, terdapat 6. Yang pertama itu ada PID control, yang kedua cascade control, yang ketiga feed forward, yang keempat ada ratio control, yang kelima ada speed range, lalu yang keenam ada override control. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat diagram blok dari Cascade Control. Untuk penjelasannya mungkin boleh di next. Penjelasan diagram blok tersebut merupakan outer loop atau primary loop yang terdiri dari semua elemen Cascade Control, termasuk inner loop yang sudah digambarkan sebagai satu blok. Untuk menjamin agar Cascade Control berfungsi sebagaimana mestinya, maka dinamika inner loop harus lebih cepat dari outer loop. Atau dalam frekuensi domain dikatakan bahwa bandwidth inner loop harus lebih besar atau lebar dari bandwidth outer loop. Sehingga inner controller akan mengoreksi sendiri loopnya sebelum ia mengubah kontrol variabel. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka kinerja Cascade Control tidak akan memuaskan. Kemudian terdapat komponen utama serta keunggulan dan kelemahan dari kontrol kaskade, yang dimana sistem kontrol kaskade tersusun dari dua loop yang beroperasi secara hierarkis, masing-masing memerlukan sensor dan pengendali. Controller utama atau PC memonitor variabel proses akhir dan menghasilkan set point untuk controller sekunder. Controller sekunder yang menerima set point tersebut bertugas untuk mengendalikan variabel antara seperti laju atau aliran suhu pendukung melalui aktuator. Untuk memastikan operasi yang benar, diperlukan sensor utama yang mengukur PV dan sensor sekunder untuk mengukur variabel antara yang menjadi umpan balik ke SC. Dengan kata lain, loop sekunder berfungsi sebagai perantara yang menstabilkan variabel internal sebelum ia berpotensi mengganggu proses utama. Sistem kaskade menawarkan keunggulan signifikan, terutama dalam meningkatkan performa sistem kontrol. Manfaat utamanya adalah respon yang jauh lebih cepat terhadap gangguan, karena loop sekunder segera mendeteksi dan memperbaiki perubahan pada variabel antara sebelum gangguan tersebut sempat memengaruhi variabel proses utama. Hasilnya adalah kualitas kontrol yang lebih baik ditandai dengan pengurangan overshoot dan waktu tunak yang lebih singkat, serta stabilitas yang meningkat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kompleksitas yang lebih tinggi dalam desain, instalasi, dan penalaan atau tuning, karena melibatkan dua pengendali yang harus ditala secara berurutan. Selain itu, diperlukan biaya instrumentasi yang lebih tinggi karena adanya kebutuhan sensor sekunder dan komponen kontrol tambahan. Kemudian masuk ke Human Machine Interface atau HMI, boleh di next. Yang dimana HMI adalah antarmuka yang digunakan sebagai media interaksi antara manusia atau operator dengan mesin atau sistem otomatis. HMI berfungsi untuk menampilkan data proses, memonitor kondisi sistem, serta memberikan perintah kendali secara visual dan real time. Dalam dunia ini, HMI umumnya terhubung dengan PLC, DCS, atau SCADA untuk mengontrol proses seperti produksi, distribusi energi, pengolahan air, dan manufaktur. HMI biasa berbentuk panel layar sentuh, komputer industri, atau software berbasis PC. Melalui HMI, operator dapat melihat status on atau off peralatan, nilai sensor yang berupa suhu, tekanan, level, alarm, hingga grafik trend proses. Penggunaan HMI meningkatkan efisiensi, keamanan, serta mengurangi kesalahan manusia atau human error dalam pengoperasian sistem industri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis HMI. Di Indonesia, beberapa jenis HMI yang sering digunakan pada industri adalah yang pertama ada HMI panel mount, di mana HMI panel mount merupakan jenis HMI
yang terpasang di panel atau dinding. HMI panel mount biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang terpasang di tempat yang mudah dijangkau oleh operator. Selanjutnya terdapat HMI portable. HMI portable merupakan jenis HMI yang dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. HMI portable biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang terpasang di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh operator. Dan yang terakhir terdapat HMI software. HMI software merupakan jenis HMI yang terpasang pada komputer atau laptop. HMI software biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang membutuhkan monitoring dan kontrol yang lebih detail. Berikutnya terdapat arsitektur dan cara kerja HMI. Arsitektur HMI menggambarkan hubungan antara operator, perangkat HMI, pengendali PLC, dan perangkat lapangan seperti sensor ataupun aktuator. Sistem ini bekerja dengan prinsip pertukaran data dua arah atau bidirectional antara manusia dan mesin. Ciri khas arsitektur HMI ialah sistem input, proses, output dengan feedback loop visual, integrasi jaringan komunikasi industri berupa Ethernet atau IP, Modbus, dan Profibus. Dan yang terakhir dapat berupa sistem standalone yang dimana satu PLC ke satu HMI atau terdistribusi multi HMI dan multi PLC. Berikutnya terdapat alur kerja utama yang dimana sensor mengukur variabel proses seperti suhu, level, ataupun tekanan. PLC menerima sinyal dari sensor dan memproses logika kontrol. Berikutnya, HMI menampilkan data hasil pengukuran dan status peralatan secara real-time. Operator dapat memberi perintah melalui HMI, misalnya untuk menyalakan pompa. Dan yang terakhir, perintah dikirim kembali ke PLC, lalu ke aktuator untuk mengeksekusi perintah. Dan berikutnya ini terdapat satu contoh dari Human Machine Interface sendiri, yang dimana contoh HMI ini merupakan tangki penampungan. Untuk berikutnya ini terdapat visualisasi dan monitoring output, yang dimana fungsi utama HMI dalam sistem ini adalah memvisualisasikan proses fisik yang terjadi pada mesin ke layar monitor agar mudah dipahami operator. Tampilan real-time, yang dimana HMI menampilkan status kejadian, peristiwa, atau proses yang sedang berlangsung di plane secara real-time. Berikutnya, monitoring level cairan, di mana HMI secara spesifik digunakan untuk memantau ketinggian level air coolant pada setiap tangki berupa tangki penampungan dan tangki proses. Dan yang terakhir, peta mesin, yang di mana HMI memberikan gambaran kondisi mesin berupa peta produksi di layar monitor, sehingga operator dapat melihat bagian mesin mana yang sedang bekerja tanpa harus melihat fisik mesin secara langsung. Berikutnya ini terdapat pengendalian sistem berupa inputnya. Selain menampilkan data, HMI juga bertindak sebagai panel kontrol bagi operator. Yang pertama terdapat input keypad, yang dimana HMI menyediakan fitur keypad yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Dan yang kedua, terdapat kendali operasi, yang dimana proses kendali sistem operasi dapat dilakukan langsung melalui perangkat HMI, menggantikan tombol fisik konvensional. Berdasarkan form kontrol pada gambar, terdapat tombol visual seperti start atau stop maupun indikator status motor. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian alur komunikasi data PLC ke HMI. HMI tidak bekerja sendiri, melainkan terhubung erat dengan PLC atau Programmable Logic Controller sebagai otak sistem. Pertama, pengolahan data. Sensor ultrasonik membaca level air, kemudian data tersebut masuk ke PLC, Omron CP1E, lalu PLC mengolah data ini termasuk proses scaling dan menyimpan ke dalam data memori atau DM. Lalu protokol komunikasi. Data yang tersimpan di memori PLC kemudian dikirim ke HMI untuk ditampilkan.
Komunikasi antara PLC dan HMI pada sistem ini menggunakan protokol COM melalui kabel serial RS232. Kemudian konversi sinyal. Proses ini melibatkan konversi sinyal dari sensor analog menjadi digital oleh PLC, yang kemudian diterjemahkan menjadi visual grafis oleh HMI. Next. Baiklah, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan kontrol proses sekuensial, kontrol kaskade, dan human machine interface merupakan komponen penting dalam sistem otomasi industri modern yang saling melengkapi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keandalan proses. Kontrol sekuensial memastikan tiap tahap kerja berlangsung secara berurutan dan terstruktur melalui PLC, sehingga mampu menstandarisasi proses, meningkatkan konsistensi kualitas, dan mempercepat produksi. Kontrol kaskade dengan arsitektur multi-loop, master-slave, memberikan kemampuan peredaman gangguan yang lebih baik dan respon sistem yang lebih stabil, meskipun memerlukan desain serta penalaan yang lebih kompleks. Sementara itu, HMI berfungsi sebagai antarmuka visual yang memudahkan operator dalam memantau dan mengendalikan sistem secara real-time, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan keamanan operasional. Integrasi ketiganya menghasilkan sistem otomasi yang lebih efektif, responsif, dan andal dalam menghadapi tuntutan industri. Baiklah, di sini adalah beberapa sumber yang kami gunakan. Next. Baiklah, sekiranya segitu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.